Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Junaidi Indra tentang bunyi dari ayat Alkitab yaitu ayat Kejadian pukul 8.21. Intinya pertanyaannya, kalau Tuhan berfirman dalam hatinya, siapa yang bisa tahu dan mendengarkan firman tersebut dan kok bisa ada ayatnya? Menurut saya pertanyaan dari Junaidi Indra ini mengenai isi dari ayat Alkitab yaitu Kejadian pukul 8.21 yang mana ada ayat yang berbunyi Tuhan berfirman dalam hatinya. Yang ditanyakan oleh dia adalah kalau memang sesuai dengan bunyi ayat itu yaitu Tuhan berfirman dalam hatinya. Terus siapa yang bisa mendengarkan firman tersebut dan kalau tidak ada yang bisa mendengarnya, kenapa kok bisa ada ayatnya? Ya silakan Bang, pertanyaannya apa Bang? Kami karena kita minta tolong bacain Kejadian 8 pasal 2, ayat 27 enggak? Kejadian ayat 8 ayat 23 ya? Iya. Ayat 21 kali. Karena Kejadian 8 itu sampai 22 ya. Oke, Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, pertanyaanmu apa saudaraku? Pertanyaannya, sedangkan itu Tuhan berfirman dalam hatinya, yang mendengar siapa dia? Wow, luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, yang mendengar siapa gitu? iya. Kok ayatnya bisa ada? Sedangkan Tuhan berfirman dalam hatinya, yang mendengar siapa? Oke. Ya. Jadi di Kejadian 8 ayat 22, di situ Tuhan menyatakan ya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Nah, yang mendengar Tuhan berfirman dalam hatinya siapa? Artinya saudaraku, terbukti bahwa memang, mana Alkitab gua? Aduh. Oh, ini dia. Bahwa Alkitab ini firman Tuhan yang Maha Kudus, ya. Sebab ya Tuhan itulah yang memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa dia yang berfirman dalam hatinya. Karena Alkitab ini adalah, oke, saya baca dulu ayatnya ya. Baca lagi. Iya, jawabannya begini. Ayat-ayat yang lain, Tuhan Yesus yang berfirman, tuliskanlah segala firman yang kuberikan kepadamu, dan tuliskanlah itu dalam suatu kitab. Nah, jadi Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa dia berfirman dalam hatinya seperti itu, saudaraku. Udah jelas? Udah. Tadi kan pertanyaannya Tuhan berfirman dalam hatinya. Yang mencatat surat itu siapa? Kok ada ayatnya? Yang mendengar siapa? Sedangkan ini logika aja, kita ya logika nih. Berarti harus sabar ya menjelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan Bang. Saya nggak tahu loh apa yang kakak omongin dalam hati kakak. Saya nggak tahu, itu orang manapun nggak bakalan tahu dalam hati. Bang, tadi saya bilang, saya jelaskan sesuai dengan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa ini adalah firman Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada para nabi dan para rasul, di Keluaran 34 ayat 27, Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, Tuhan Yesus yang menyatakan, tuliskanlah segala firman yang kusampaikan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi Tuhan Yesus yang memberitahu, Bang, Tuhan Yesus yang memberitahu kepada Nabi Musa bahwa dia berfirman dalam hatinya. Kejadian 8 ayat 22 tadi itu, sedangkan dia berfirman dalam hatinya. Kok ada ayatnya? Sedangkan orang aja ngomong dalam hati, orang sebelah aja nggak tahu. Kurang jelas lagi Bang.
Tuhan Ya, Yesus pulang yang dulu. memberitahu. Dia memberitahu bahwa dia berfirman dalam Berarti hatinya. bukan dalam hati dong dia ngomong-ngomong nih. Woi, deh, ini ayat-ayat nih gua turunin nih gitu. Aduh, gak nyampe juga ya. Bukan nggak nyampe. Coba kakak baca lagi ayat yang tadi. Kejadian 8 tadi. Coba kakak baca. Duh, minum dulu aku Kayaknya abang ini harus Enggak, coba kakak baca lagi kejadian banyak-banyak 8 tadi. mengasah otak ini. Iya, coba kakak baca lagi. Saya ingin tahu jawabannya. Siapa yang mendengar orang yang ngomong dalam hatinya gitu. Oke, jadi gini. Ayatnya bisa ada. Begini, Bang. Kamu Iya. kan pernah berbicara dalam hatimu kan? Iya, nggak ada orang yang tahu. Ya dengar dulu, iya kamu pernah berbicara dalam hatimu. Lalu ketika kamu kan diwawancara ini oleh wartawan, lalu kamu sampaikan kepada wartawan gini, ya. Hari bukan dalam hati dong. Aku pernah, ya dengar dulu. Gini ya, kamu bercerita nih sama wartawan. Kemarin aku berbicara dalam hatiku, aku mau pergi ke pasar membeli sayur. Nah, lalu ditulis sama wartawan itu bahwa Junaidi berbicara dalam hatinya. Dia akan pergi ke pasar membeli sayur. Berarti itu bukan dalam hati saya. Ya Allah, Tuhan tolong. Yang dalam hati ini apa kakak? Jangankan orang sama kita saja tahu. Coba kakak pikiran dulu, kok ada ayatnya gitu. Nggak ngerti-ngerti juga. Tuhan berfirman dalam hatinya. Oke, makasih ya Bang. Saya rasa saya cukup dulu nih. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kamu hikmat, kecerdasan supaya mengerti apa yang saya jelaskan. Ya, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Menurut saya jawaban dari Mihana tentang pertanyaan ini sudah bagus meskipun tetap dibantah oleh Junaidi Indra. Tapi penjelasan dari Mihana itu menerangkan bahwa memang Tuhan itu berfirman dalam hatinya, tapi firman itu sudah disampaikan kepada nabinya seperti Nabi Musa, Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lainnya agar firman itu dituliskan di sebuah buku. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 8.21 ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. 2 Timotius pukul 3.16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keluaran 34:27 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Yeremia 32, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Wahyu 21:5 Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.